hati-hati teman-teman tapi hati-hati ya teman-teman karena, lagi-lagi ini memang, harus dipahami ya kalau misalkan tanggal neracanya itu yang kita audit itu tanggal 31 Desember 2012 kan. Nah, kenapa mungkin kalian udah ngerjain gitu kan, kayak mikir, "Kenapa nih PTKP-nya begini?" Nah, itu kan sebenarnya, apa ya, kalau misalkan yang tahun sebelum 2016, nah, jadi PTKP yang kita pakai di perpajakan 1 dan 2 itu tuh di PMK 101 tahun 2016. Nah, itu kan sesudah tahun 2012 kan, maka ya, PTKP-nya bukan itu. Jadi kita harus pakai yang nomor ini ada ya, UU nomor 36 tahun 2008. Nah, itu sebelum PMK. Nah, kalian boleh cek lah PMK 101 tahun 2016. Nah, itu PTKP yang udah kita pelajari di perpajakan kemarin. Nah, itu sekilas saja. Jadi PTKP-nya kita pakai yang lama sebelum PMK tersebut, jadi perhitungan juga ada beda. Nah, pertama adalah kita lihat dulu di soal ya, kalau di soal itu di halaman, 146 atau 145 ya, aku lupa. Nah, pokoknya ada di soal itu. Jadi nanti kalian buka di buku 1 ya, di modul 8. Nah, itu kan ada apa, ada pemberitahuan ya. Oh ya, kalau misalkan aku kecepatan atau ada yang kurang jelas, just say aja nggak apa-apa. Just say, kalau bisa tanpa chat ya, karena aku kalau chat tuh susah ngelihatnya gitu kan. Jadi nggak dikasih notif gitu. Nah, jadi bilang aja kalau ada yang pengen disanggah atau gimana. Nah, kita lanjut ya. Jadi selama tahun 2012, perusahaan telah menghitung dan menyetorkan PPh pasal 21 dengan memotong gaji para karyawan untuk menguji PPh pasal 21 yang telah dilakukan perusahaan. Nah, maka kita ya sebagai auditor, kita mengambil, sampel acak itu 5 orang. Nah, sampel dari karyawan dengan posisi minimal manajer yang dapat gaji di atas 2 juta. 2 juta, maksudnya 2 juta per bulan ya. Nah, ini gajinya per tahun ya, jadi ini per tahun. Nah, ini per tahun ya. Jadi kita lihat ya, ini namanya si Denny Denny, Sugeng, Rantung, Agus, Esther ya. Kalau misalnya di ini emang nggak nampak, di itu. Pokoknya ini Denny, Sugeng, Rantung, Agus, sama Esther. Nah, pertama kita lihat dulu, mulai bekerjanya kapan. Nah, kalau di sini ini tidak menjadi masalah ya, mulai bekerjanya kapan, karena, rata-rata itu sudah ada yang bekerja lewat dari tahun 2012 kecuali Denny dan Sugeng. Nah, Denny Sugeng itu baru bekerja di awal Januari 2012. Nah, kalau ini sebenarnya kenapa, bulan itu juga jadi masalah, karena nanti kan, penghasilan itu kan apa ya, digenapkan setahun. Tapi kalau misalkan dulu itu diperpanjangkan 1, kalau dia bekerja di tengah-tengah bulan atau, tidak pas di awal bulan, itu kan mungkin, apa ya, gajinya itu kan kalau dalam setahun tidak full selama 12 bulan ya. Jadi itu nanti bakal jadi masalah. Tapi kayaknya enggak, apa ya, menurut aku kalau misal pun ada soal UAS itu kayaknya enggak mungkin dipersulit ya, karena itu sudah lewat. Jadi kita pun tidak terlalu memikirkannya gitu kan. Nah, fokusnya kan cuman gimana kita, di audit ini kan, eee, kita mendeteksi salah saji atau kurang saji ya. Jadi itulah yang penting. Nah, ini sebagai sekilas info saja kalau memang kan, tidak ada masalah dalam bulannya. Mereka kan, berarti dalam 2012 ini dapat gajinya setahun full gitu kan. Nah, yang kedua adalah kita lihat statusnya. Nah, statusnya ini gimana? Kalau di ini kan 0, ingat. Nah, kan 0 nanti gimana? Itu kita ini ya, kita lihat. Sugeng itu K2, Rantung K3, Agus TK, tidak kawin, dan Esther itu K1. Berarti ada kawin, tanggungan 1 anak. Oke oke, gajinya selama setahun ini ya, 96, 84, 216, 60, dan 60 juta. Nah, THR-nya juga ini seperti berikut nih ada 8, 7, 18, 5 juta, 5 juta. Nah, PPh yang dibebankan itu sebesar 6 juta, 6.400.000, ada 4 juta ya, ini udah ada. Terus PPh yang disetor seperti ini, dan utang PPh yang sekian. Nah, kalau misalkan yang diperiksa itu sebenarnya ingat ya, yang diperiksa itu hanya yang ini sama yang ini. Yang ini tidak perlu karena kalau yang PPh yang telah disetor itu biasanya kan karena udah dibayar dengan, petugas pajak ya secara ini kan withholding system ya. Jadi si PT-PT itu dia, yang mungut gitu. Jadi memang, yang nanti bakal nyetor itu pasti, si PT-PT. Nah, ini tidak perlu
periksa. Tapi yang ini yang penting nih 2. Nah, itu penting. Kenapa? Karena memang ini bakal kita, apa ya, kita dalami gitu, apa salahnya kan. Nah, yang terus kita lanjut ya di soalnya itu. Nah, pajak penghasilan badan dihitung kembali dengan tarif sesuai pasal 17 Undang-Undang PPH dan memperhatikan jurnal koreksi dari soal-soal sebelumnya. Nah, ini nanti aku bakal lihat-lihat ya koreksi-koreksi dari soal-soal sebelumnya gimana. Terus nih jurnalnya sudah ini ya, sudah dibuat Saudara Excel sebagai akuntansi ya dalam perpajakannya ini ada PPh dibayar di muka pasal 25, pasal 22 dan PPh pasal 29. Nah, nanti yang bakal dikoreksi ini 2 nih. Kalau PPh pasal 22 kayaknya nggak ada masalah. Sama beban pajaknya pasti nanti berkurang. Nah, kita lanjut ya. Untuk yang bagian ini M21.1 kita coba ya. Ngitung, tadi kan udah ada soalnya, kita coba ya di sini. Ini per klien ya tadi, ini per klien si Denny. Nah, si Denny tadi udah dihitung kan, yang sesuai di soal. Nah, terus ini sekilas ya untuk yang PTKP kalau misalkan yang U36 tahun 2008 itu apa ya? Ini TK1 ya. TK1 itu sorry ya TK0 sorry. Yang apa tidak kawin WPOP doang itu 15.840. Sedangkan tambahan orang kawin ya, tambah jadi K0 misalkan itu nanti nambah 1.320.000. Kalau digabung suami itu kan berarti K1 K garis I garis 1 gitu kan, yang kayak dulu di perpajakan 2. Terus ini tambahan setiap anggota keluarga atau tanggungan itu 1.320.000. Berarti kan sama kan, berarti tidak ada masalah. Sama aja kayak yang sebelumnya di perpajakan. Nah, tarifnya sama ya 5%, 15, 25, 30. Pakai lapisan ya. Lapisannya nanti diingat kembali sedikit pelajaran perpajakannya. Nah, kita hitung ulang dari per audit. Tadi kan ini mungkin kurang ini ya, kurang kita pengen menguji apakah memang benar nih PPh yang sudah dibebankan yang ini itu sudah sesuai dengan perhitungan kita sebagai audit. Nah, kita penasaran juga kan. Nah, pertama adalah gaji. Gajinya dulu setahun, disetahunkan sudah setahun ya. Terus ditambah THR. Nah, THR-nya ini itu kita asumsikan ini selama setahun itu mereka dapat segini ya, dapat 8 juta, 7, 18, 5 juta, 5 juta. Nah, terus ditambah dapatlah penghasilan brutonya sebagai berikut nih ada Denny 104, Sugeng 91, Rantung 234, Agus 65 dan Esther juga 65. Nah, ingat pengurang biaya jabatannya itu 5% dari PH bruto ya. Nah, tapi kalau misalkan ini untuk Rantung, kenapa cuma 6 juta? Nah, kalau kalian hitung itu sebenarnya Rantung itu dalam perhitungan kalau misalkan dikali 5% itu kan biaya jabatannya lebih dari 6 juta. Nah, hati-hati. Jadi harus ingat ya, kemarin biaya jabatan itu maksimal berapa? 6 juta ya. Maksimal 6 juta selama setahun. Kalau misal per bulan berapa ya? 500 ya? 500 ya? 500. Nah, itu juga harus ini ya, harus diperhatikan karena memang perlu berhati-hati. Terus yang kedua ini adalah si Agus juga sama ya 5%, 5%. Nah, sudah dapat kita kurangin itu dapat PH netonya. Nah, PH netonya itu 9.800.000, 98.800.000 dan 86.400.000, Rantung 228, Agus 61.750 sama dengan Esther ya. Nah, terus PTKP-nya. Nah, PTKP-nya hati-hati. Kan dibilang tadi si Denny itu kan 0, berarti kan WPOP ditambah sama orang kawin kan 0, berarti kan tambah nih kan 15.840 tambah 1.320. Terus si Sugeng K2, nah, sama ya, ini WPOP ditambah dengan orang kawin dikali ditambah ini kan tanggungannya 2 dikali 2. Nah, itu juga sama. Sama ya dengan yang lain tuh. Kalian bisa hitung sendiri. Nanti ini juga sama perhitungannya dengan Sugeng tapi dikali 3 ya. Nah, terus yang Agus juga sama, Agusnya kan TK ya, berarti kan dengan WPOP. Kalau misalkan ke-1 sama kayak Rini tapi tambah tanggungan ya. Ya, ditambahin. Nah, itu gampang lah. Oke, dapatlah PHKP-nya itu sebesar 1.640.000 untuk Denny, Sugeng 66.650, Serantung 206.880, Agus 45.910.000,
sama Ester 43.270. Nah, udah hitungan kayak gitu, ini kan di atas 50 juta ya semuanya. Nah, ini juga di atas 50 juta, berarti nanti kita harus pakai lapisan ya. Lapisan tadi kan di sini itu 50 juta. Nah, kita di sini nanti 5%. 5% dikali ini ya 5 juta dulu, 50 juta dulu ya di sini kan harus absolut. Nah, terus sisanya nanti ini dikurang sama 50 juta berarti kan 31.640 dikali sama 15%. Nah, dapatlah 4.746. Nah, jika ditotal PPh yang harus dipotong itu yang dibebankan oleh PT Peta itu sebesar 7.246. Nah, sama dengan si Sugeng tadi karena kan di atas 50 juta, Surantung juga sama ya. Nah, terus yang Agus karena di bawah ya udah tinggal dikali aja 5%. Itu fine, udah jadi dapat. Ini juga sama si Esther kan di bawah 5 juta dikali 5% aja, nggak masalah. Nah, kita lihat ternyata di sini PPh pasal 21-nya itu ternyata beda, lihat. Ini aja si Denny itu harusnya di sini tulis 5 juta, sedangkan di sini harusnya kan 7 juta. Wah, ada ini nih understate. Nah, understate ya. Aku pakai bahasa itu aja, understate. Dan yang lain juga sama, ternyata banyak understate karena sepertinya perhitungan dari si klien ini dia tidak menggunakan THR, padahal THR itu harusnya menambah. Nah, THR itu harus menambah penghasilan bruto. Nah, si ini kayaknya PT Peta itu tidak menghitungkan THR tersebut. Nah, itu yang jadi masalahnya. Oke. Nah, sudah kita tahu seperti itu. Nah, kita lihat PPh yang sudah dibayar sama ya. Yang sudah disetor. Nah, ini juga sama ya di ini. Terus kita kurangin dengan yang sudah disetor. Ini sama kayak kemarin ya PPh output ya. Kurang bayar atau lebih bayar. Nah, berarti kan di sini kalau misalkan PP yang sudah disetor itu lebih kecil dibanding yang sudah dipotong, berarti kan ini ada kurang bayar. Nah, kalian kurangin aja ya. Gampang kok. Nah, dapatlah si Denny itu yang kurang bayar itu 1.648.000, Sugeng 1.330.000, si Rantung itu 5.344.000, si Agus itu 409 dan si Esther 398. Nah, ternyata perhitungannya kan sebagai ini nih ada overset. Kita lihat dulu. Nah, untuk jurnal per klien itu ini tidak ada di soal ya. Jadi kita ngitung sendiri. Nah, jurnalnya itu seperti ini. Jadi yang beban gaji termasuk THR kita tambahin di sini, tambahin, ya kan? Dari yang sum ya, di sum, tambahin aja ke samping ini yang bagian ini gaji dan THR. Nah, terus terus yang ini utangnya itu kalian tinggal ini PPh ini ya. Nah, PPh yang dibebankan ini tambahin semua ke samping. Nah, itu dapatlah 3.442 itu menurut klien. Nah, sisanya kas. Terus yang udah dibayar sama ya, yang dibayar itu kalian tinggal ngitung yang sudah disetor ke samping ya, ke samping. Nah, ke samping sudah dapat 3.645. Nah, ini sama ya nanti ya per audit karena kan kita asumsinya udah dibayar ke pajak pasti kan udah ada buktinya ya. Itu kan lagi-lagi bukti audit kalau dari eksternal itu lebih akurat. Nah, ini terus kita koreksi per auditnya. Kalau menurut audit jurnalnya sama ya beban gaji. Nah, bedanya di utang sama kas. Nah, di sini kita hitung ke samping yang PPh yang harus dipotong, hitungan dari per audit itu dapat sebesar 42.734.500 ya. Nah, lihat di sini aja ada perbedaan kan dari utang PPh-nya. Nah, maka lihat utang saldo menurut si yang sudah diakui itu menurut si kliennya itu utang PPh yang sudah ini ya dikurangi dengan PPh yang sudah disetor nih dikurangin kan dapat nih. Nah, mereka nambahin ke samping dapatlah 3.777 atau enggak kalian pakai selisihan ini aja juga sama ya. Sisi ini dengan ini sama aja. Nah, kalau si audit, nah ini kan kalian kurang nih antara ini sama yang udah dibayar. Dapatlah 9.089.500. Nah, jadi ternyata kita lihat ini ada perbedaan nih kedua perhitungan audit ini. Nah, kalian tinggal membuat jurnal koreksi ya. Ini bisa tulis PPh pasal 21 atau kalian kasih beban ya, beban
Beban PPh pasal 21, sama aja, nggak masalah. Karena perlu juga ini jadi beban kan, beban pajak. Nah, kalian kurangin tadi ya selisihnya ini antara ini dengan ini ya, yang per audit dengan per klien, nah maka dapatlah 5.312.500. Nah, disinilah kita lakukan koreksi. Nah, kalau di sini ada pertanyaan yang perhitungan PPh, apa sudah jelas? Sudah jelas ya? Kita lanjut ya. Ke M2.1, nah kita baru ngisi ininya, schedule-nya. Nah, ini kita mulai dari ini ya, biaya jabatan. Kalau di soal itu kan dimulai dari semuanya ya. Nah, kalian tinggal copy paste aja dari perhitungan PPh yang sebelumnya yang ini. Nah, kalian tinggal tambahin. Nah, PTKP-nya berapa, PPHP-nya. Terus di PPh pasal 21-nya, nah kalian tambahin. Nah, nanti kalian di sini ya lakukan pemeriksaan. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap PPh pasal 21, kami melakukan koreksi yang harus dilakukan, yaitu nih beban PPh pasal 21 pada beban. Nah, pada utang PPh pasal 21. Nah, ini mencatat ini ya, koreksi untuk mencatat PPh pasal 21 yang belum dicatat. Nah, jadi utangnya nambah ya. Nah, jadi kita tinggal ini ya, kita tinggal ngambil dari jurnal ini, kita copy paste ke sini ya. Maka koreksinya cuma di sini. Nah, nanti koreksi ini akan mempengaruhi ke schedule M2 ya. Nah, kesimpulan pemeriksaan. Menurut pendapat kami, saldo perkiraan PPh pasal 21 telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Nah, sudah jelas ya. Nah, jadi itu M2.1. Selanjutnya aku serahin ke ini ya, Devina. Devina, halo? Iya, Oke, PL 3.3 ya. Kamu pakai mau share screen atau aku aja? izin share screen. Oke, ntar ya. Ini teman-teman ada pertanyaan? Lanjut dong, oke. Oke. Jadikan host aja lah. Bingung aku. Udah, silahkan Anda host sekarang. Udah bisa ya? Bentar. Ya dah. Udah kelihatan belum ya? Udah. Udah. Nah, sip. Udah. Oke. Ya, jadi di sini sebelumnya aku Devina dari kelas 532. Aku mau lanjutin jelasin yang bagian indeks PL3-nya. Jadi kita lihat dari soalnya dulu. Jadi soalnya itu Saudari Esther memberikan informasi yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan untuk beban operasional dan data perpajakan untuk menghitung pajak penghasilan badan tahun 2012. Langsung aja pada 11 April 2012 dalam rangka hari ulang tahun ada pemberian sumbangan berupa uang tunai sebesar 20 juta yang dicatat sebagai beban jamuan dan representasi. Jadi ini tuh setelah kita periksa ini tuh salah catat ya, salah akun. Dicatatnya ke beban jamuan dan representasi padahal seharusnya beban sumbangan. Jadi kita catatnya itu nah kalau kita lihat dari dari buku besarnya itu ada dicatat nama akun sumbangan. Jadi itu seharusnya bukan beban jamuan dan representasi. Jadi kita lakukan reklas jadi beban sumbangan pada beban jamuan dan representasi sebesar 20 juta. Terus kita lihat lagi soalnya pada 18 Agustus 2012 perusahaan memberikan dana berupa uang tunai sebesar 10 juta untuk penggantian biaya perawatan Ibu Tati. Nah, itu dicatat beban gaji pada Bank Bini sebesar 10 juta, besarnya juga udah sama 10 juta juga uang tunai. Kemudian atas penggantian ini, perusahaan telah menghitung dan memotong PPh pasal 21 yang digabungkan dengan pembayaran gaji dan hal ini sudah dilaporkan dalam SPT.
Nah, untuk pencatatan pada 18 Agustus 2012 ini, perusahaan udah benar catat baik dalam besar akun maupun nama akunnya, beban akun itu sendiri. Nah, terus yang tanggal kita lihat lagi soalnya yang tanggal 25 November 2012 bangunan perusahaan selesai dicat ulang oleh kontraktor. Nah, itu dicatatnya itu beban jasa profesional pada Bank Bini sebesar 15.435.400. Nah, itu salah akun lagi. Nah, harusnya itu beban pemeliharaan dan reparasi. Tapi dicatat beban jasa profesional. Jadi kita lakukan reklas lagi beban pemeliharaan dan reparasi pada beban jasa profesional sebesar 15.435.400. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau aku kecepatan bilang aja ya. Terus kalau belum kita lanjut. Selain itu, pada 28 Desember 2012, perusahaan membeli voucher hotel untuk akomodasi petugas pajak. Voucher hotel sebesar 3,5 juta. Itu sampai dengan tutup buku perusahaan belum mencatat. Nah, perusahaan belum mencatat pembelian ini karena Bapak Denny belum mengajukan penggantian dan memberikan bukti pembelian voucher hotel. Nah, itu tuh seharusnya sudah dicatat. Nah, kita catatnya itu sebagai beban, jamuan, dan representasi pada biaya yang masih harus dibayar atau utang lain-lain sebesar 3,5 juta. Nah, kemudian setelah kita lakukan, kemudian kita baca lagi soal selanjutnya itu, selama 2012 perusahaan telah menghitung dan menyetorkan PPh pasal 21 dengan memotong gaji para karyawannya. Nah, ini tuh masuknya ke indeks M2 sama M21. Jadi ini tuh udah bagian yang ke pajaknya. Terus setelah kita lakukan jurnal koreksi, kita masuk ke buku besarnya. Jadi tadi yang kita koreksi itu ada 3 yang ada di bebannya. Terus kita lihat ke modul ke neraca saldo. Neraca saldonya udah kelihatan kan ya? Halo? Udah kelihatan. Udah kelihatan. Oke. Nah, di neraca saldo itu perlengkapan kantor kita lihat tahun 2011 itu ada 7,5 juta. Kemudian tahun 2012 ada penurunan menjadi 5.917.500. Nah, itu tuh dilakukan penyesuaian tapi penyesuaiannya itu bukan di modul 8, tapi di modul 5. Modul 5 yang membahas tentang persediaan. Nah, nanti kita bahas di jurnal koreksi modul sebelumnya. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu, gaji tadi tidak ada koreksi. Terus promosi itu ada koreksi sebesar 10 juta itu diambil dari modul 3. Kita lihat kemarin ada mencatat beban promosi pada acara Gebiar BCA kemarin di modul 3. Jadi kita mendebit beban promosi pada persediaan sebesar 10 juta, kita masukin ke debit. Kemudian perjalanan dinas dan akomodasi tidak ada jurnal koreksi. Kemudian pemeliharaan dan reparasi itu ada jurnal koreksi yang tadi yang 15.435.400 itu atas biaya
salah saji akun beban jasa profesional. Kemudian yang 12,5 jutanya itu diambil dari modul 7. Modul 7 tadi salah catat tentang pemeliharaan dan reparasi. Yang ini ya. Kemarin itu salah catat perbaikan kendaraan bermotor Colt Mitsubishi, kendaraan bermotor pada beban pemeliharaan dan perawatan sebesar 12,5 juta. Jadi kita kredit beban pemeliharaannya 12,5 juta. Kemudian ada beban jasa profesional, kita tadi salah akun, kita kreditin sebesar 15.435.400. Kemudian ada asuransi itu ada jurnal koreksi diambil dari modul 5. Modul 5 ini kemarin ada asuransi yang sudah habis tapi belum dicatat. Jadi kita akui beban asuransi yang dibayar di awal tahun yang udah habis kemarin 1 tahun udah dipakai, kita debit sebesar 3 juta. Kemudian sumbangan tadi ada di bawah. Yang ini tadi salah akun beban jamuan dan representasi, kita debit sebesar 20 juta. Kemudian ada beban jamuan dan representasi. Beban jamuan dan representasi ini tadi yang kredit ini 20 juta. Kemudian yang debitnya itu ada di jurnal koreksi. Yang debitnya beban jamuan dan representasi yang ini ya, 3,5 juta di debitnya. Terus sewa guna usaha itu diambil dari modul 7. Yang kemarin yang utang SGU, kemarin ada kita salah catat beban sewa guna usaha pada utang SGU jangka panjang. Kita balikin dulu kan kemarin. Terus kita catat reklasifikasi per semester. Terus kita ambil akun yang beban aja, karena kita bahasnya di sini mengenai bebannya. Kalau dijumlahin ini bebannya di kredit ada sebesar 6.847.500. Kita taruh ke sini, ke kredit. Kemudian ada perlengkapan kantor. Nah, perlengkapan kantor tadi ini kita koreksi di bawah sebesar kita koreksi dari modul 7. Kita koreksi dari modul 7 karena kemarin kita salah catat filing kabinet itu kita catat ke beban perlengkapan kantor. Padahal seharusnya peralatan kantor. Jadi kita kredit beban perlengkapan kantor sebesar 1 juta. Nah, untuk yang tadi yang aku bilang dari neraca saldo yang sebelumnya, yang perlengkapan itu menurun saldonya itu, kalau ini ada dosen yang dia menganggap ini tuh sebagai salah saji, tapi ada juga yang dia itu menganggap ini tuh udah normal. Jadi yang dia anggapannya salah saji itu karena yang tadi ada penurunan saldo perlengkapan tapi belum dicatat. Jadi kita harus catat di modul 5 itu beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor sebesar 1.582.500. Tapi untuk dosenku dia menganggap ini tuh bukan salah saji. Kenapa? Karena di sini kan dibuat itu saldo perlengkapan kantor akhir itu sebesar 5.917.500, di mana neraca saldo itu asalnya itu dari buku besar. Nah,
di buku besar itu asumsinya sudah tercatat penyesuaian atas perlengkapan kantor. Jadi udah dicatat penyesuaian atas perlengkapan kantor, didapatlah hasil akhir perlengkapan kantor itu 5.917.500. Nah, kalau kita buat lagi jurnal penyesuaian beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor sebesar sekian, itu bakal mengurangi saldo perlengkapan kantor yang ada di buku besar tadi, sehingga jadinya kayak 2 kali pengurangan gitu. Jadi, dianggap ini udah benar, udah dicatat gitulah penurunannya, gitu. Tapi ada juga yang dosen yang, menganggap itu, merupakan salah saji. Jadi ini kalau dia merupakan salah saji, di debitnya itu 1.582.500 yang diambil dari modul 5 tadi. Kemudian, telepon, fax, dan pos itu tidak ada jurnal koreksi, listrik dan air tidak ada jurnal koreksi. Untuk penyusutan kemarin kita ambilnya dari modul 7 yang perhitungannya kemarin yang ini. Kita ambil yang, beban penyusutannya aja. Kalau kita jumlahin beban penyusutan yang di debit itu sebesar 13.336.267, yang di kreditnya sebesar 30.454.688. Kita pindahin ke sini, yang kredit tadi 30 juta, yang debit 13 juta. Kemudian ada piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih ini diambil dari modul 2, piutang PD rambutan. Kemarin kita udah jurnal, PD rambutan kemarin ada penghapusan piutang. Kalau nggak salah kemarin karena pilot, kita hapus kemarin beban piutang tak tertagih pada piutang, beban piutang tak tertagih kita taruh ke debit di sini. Kemudian sewa ini kita ambil dari modul 5, ada jurnal koreksi kemarin. Yang ini mengakui beban sewa atas sewa dibayar di muka sebesar 3 bulan kemarin sampai bulan Oktober kemarin habisnya kalau nggak salah. Jadi kita catat beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 5 juta, kita taruh di debit beban sewanya. Kemudian untuk akun lain-lain kita tidak ada jurnal koreksi. Setelah itu tinggal dijumlahin aja saldo per klien ditambah debit dikurang kredit, dapatlah sekian. Terus kemudian dijumlahin ke bawah, jumlahin ke bawah kayak gini, terus jangan lupa dikasih footing, tanda kalau kita itu udah ngecek dari atas ke bawah. Kalau itu penjumlahannya itu udah benar. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya? Halo? Halo? Ya, halo. Udah Oh, bagian. kedengaran ya? Kedengaran. Oh iya ya, oke. Ada yang mau ditanya, teman-teman? Nggak ada ya? Terus aku masuk selanjutnya dulu, tadi belum ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu, saldo beban operasional telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Nah, kalau dosenku itu katanya dia nggak boleh dicantumin menurut pendapat kami, karena menurut pendapat kami itu udah termasuk ke opini. Sedangkan di sini masih ke kesimpulan pemeriksaan. Jadi langsung aja saldo beban operasional telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Kayak gitu. Nah, kalau belum ada yang ditanya, aku masuk ke
prosedur audit sama asersinya di beban ini ya. Bentar. Ini udah kelihatan ya? Udah. Sudah. Oke. Nah, jadi di sini aku mau kasih penjelasan sedikit mengenai prosedur dan asersi serta tujuan audit yang diuji di akun beban usaha. Jadi di sini asersi manajemen yang diuji itu terkait transaksi dan peristiwa pada akun beban dan usaha. Jadi asersinya itu ada keterjadian, kelengkapan, akurasi, klasifikasi, dan cut-off. Untuk keterjadian, itu tujuan auditnya itu adalah occurrence. Jenis bukti auditnya itu ada vouching dan inspection. Nah, prosedur auditnya itu bisa kita lakukan dengan memeriksa apakah beban sudah sesuai dengan dokumen pendukung yang ada untuk memeriksa keterjadian, serta otorisasi pejabat berwenang. Nah, kemudian asersi selanjutnya yang kita uji adalah kelengkapan. Tujuannya itu adalah completeness. Jenis bukti auditnya itu bisa inquiries, bisa tracing. Kalau inquiries itu kita prosedur auditnya itu dengan melakukan wawancara dengan pegawai dan manajemen, kemudian periksa apakah dokumen transaksi beban sudah sesuai dengan saldo di buku besar. Kemudian asersi manajemen selanjutnya itu akurasi. Nah, akurasi ini tujuan auditnya ada dua, accuracy sama posting and summarization. Accuracy itu kita jenis bukti auditnya bisa berupa recalculation sama reperformance. Nah, ini prosedur auditnya bisa kita lakukan dengan periksa apakah perhitungan beban sudah benar. Nah, selanjutnya ada masih asersi akurasi. Tujuan auditnya sekarang adalah posting and summarization. Ini jenis bukti auditnya itu footing dan tracing. Nah, prosedur audit yang bisa kita lakukan itu dengan memeriksa apakah hasil penjumlahan saldo beban yang tercatat sudah sesuai dengan buku besar, serta lakukan footing, rincian beban. Apakah penjumlahannya sudah sesuai. Kemudian asersi selanjutnya itu ada klasifikasi. Tujuannya adalah classification. Jenis bukti auditnya itu inspection dan vouching. Prosedur audit yang bisa kita lakukan, periksa klasifikasi beban apakah sudah sesuai dengan jenis transaksinya. Kayak tadi ada yang mencatat salah catat beban jamuan. Nah, itu seharusnya kan beban apa tadi ya? Beban promosi ya. Nah, selanjutnya itu ada asersi cut off atau pisah batas. Tujuan auditnya adalah timing. Jenis bukti audit itu bisa inspection dan compare. Prosedur audit yang bisa kita lakukan itu periksa apakah beban sudah dicatat pada periode yang tepat. Nah, kemungkinan salah saji yang dapat terjadi ini bisa ini tergantung sih, bisa overstated, bisa understated. Yang ini sih kayaknya umum aja ya, yang biasanya masuk ke ujian itu kan yang ini kan, asersi, tujuan, sama jenis bukti audit, sama ini, prosedur audit. Kalau kemungkinan salah saji ya tergantung soalnya aja. Bisa overstated, bisa understated. Terus alasannya itu bisa karena ada transaksi atau saldo yang fiktif, kemudian kemungkinan salah saji berikutnya ada salah saji saldo penyesuaian beban, salah saji penjumlahan beban, kemudian salah saji akun beban, salah mengklasifikasikan beban berdasarkan periode transaksi. Sampai sini ada yang mau ditanyain?
Kalau belum ada, aku balikin ke Rakri lagi. Monggo, Rak. Oke, kita lanjut ya. Nggak ada pertanyaan. Oke, silakan. Gantian aku jadi host, Dev. Oke. Ini stop share, kan? Nah, stop share. Oke. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, untuk PL3 tadi, kalau misal dari aku ya, aku mungkin ada sedikit perbedaan lah ya, mungkin nggak terlalu banyak. Tapi aku itu ikut dari kunci juga ya yang tahun lalu. Jadi memang agak sedikit berbeda di rekonsiliasinya. Koreksinya juga nanti kalian bisa lihat ya. Kalian bisa download ini di itu ya, di apa? Tentir Brigada. Ya pokoknya di tentir akun itu ada. Nanti kalian download aja, udah ada PPT-nya juga untuk materi. Nah, kalian bisa lihat. Nah, jadi kita mulai ya. Pertama kalau misalkan yang untuk M2 dulu di apa? Schedule utamanya, tadi kita samain ya untuk utang PPh. Jadi ini schedule tentang utang pajak ya, perkiraan. Tadi kan per klien ini udah ada di ini ya, di apa? Sudah ada di kertasnya juga ya, di kertas kerjanya sudah ada. Jadi kita tinggal menyesuaikan. Nah, tapi teman-teman hati-hati kalau misalkan yang di ini ya, per audit itu nanti nggak usah di apa ya, dikurangin. Karena kan di sini tadi kan ada ini ya, ada apa koreksi ya, yang sebelumnya di M2.1 itu kan dikredit. Nah, ini langsung diambil dari perhitungan PPh tadi. Nah, di sini nanti kalian nggak usah ditambahin, nggak usah ditambahin ke samping atau dikurangin gitu. Tapi nanti ini ngikutin sama yang ada di ini ya, di soal yang ini tadi yang aku hitung yang ini. Nah, itulah nanti yang jadi utang PPh-nya. Tapi masalahnya adalah kalau misalkan di apa? Kalau mungkin kalian bingung kan kenapa kok ditambah ke samping malah jadi kayak gini hasilnya. Nah, sebenarnya itu langsung ngambil dari perhitungan PPh saldo 1. Nah, itu jadi harus yang dipahami ya. Jadi hati-hati. Nggak masalah kalau misalkan dihitung ke sampingnya nggak usah dihitung ke samping, nggak masalah. Karena kan kita pengen per audit ya, jadi ikutin dengan perhitungan PPh saldo 1 yang sebelumnya. Nah, lanjut yang PPh saldo 3 karena kita tidak ada ngomongin ini sama sekali ya udahlah skip lah. Ya nggak ada. Nah, terus yang pasal 25 ini mungkin kalian tuh pada bingung gitu. Ini dapat nilainya dari mana? Kan kenapa kok kayak gini gitu. Nah, nanti kita bahas. Tapi yang dari PPN keluaran dulu. Nah, untuk PPN itu pertama debitnya 11.520 itu dapat dari ini yang di PL1 ya. Nah, di PL1 yang kemarin piutang. Nah, ini kan ada 9.600 ya sebagai PPN keluaran. Nah, ini nanti kita ini tambahin dengan yang di retur juga. Ini ada kan? Nah, retur kemarin, retur PT Manggis dan penjualan ke koreksi bareng piutang PT Horas ya kan, ditambahin dapatlah nih 1 juta. Ini 11.520 ya nih. Nah, terus yang di kreditnya ini 4.750 dapat dari mana? Nah, ini dapat dari ini di schedule di M1 di modul 3. Nah, modul 3 ya tentang utang usaha. Nah, ini kan juga ada PPN keluaran sebesar 4.750. Nah, nanti kalian juga jadikan di kredit. Nah, ditambahin, dikurangin ke samping. Nah, kalau yang ini ke samping nggak masalah. Karena ini beda dengan perhitungan tadi yang PPh pasal 21 ya. Nah, jadi tinggal ditambahin ke samping dapatlah 2.080. Nah, gimana dengan yang terakhir yang PPh pasal 25? Nah, aku dapat ini dari dosen aku juga kemarin ngerjain karena kebetulan kelompok aku yang maju. Jadi memang aku pun juga bilang sama Bapak kalau misalkan yang PL3 ini aku ngambil dari tingkat apa dari jawaban sebelumnya karena memang aku pun juga nggak tahu nih ini dapat dari mana gitu kan. Karena kita loncat-loncat gitu. Kita loncat modul jadi kita tidak ini. Nah, yang pertama adalah kita beban koreksi tadi udah dijelasin ya.
Nah, di sini kalian nanti lihat di di Excel-nya, kalau misalnya di sentir akuntansi ya itu silahkan karena memang disitulah tempat asalnya gitu. Kalau misal kalian nanya pengen minta ini Excel-nya di mana, kalian cek aja gitu. Nah, mungkin kalau dari aku PL3-nya itu sebesar 109.544.667. Sedangkan untuk yang di debit ya untuk koneksinya, tapi total dari bebannya per audit itu adalah sebesar 795.737.684. Nah, itu kalau itu. Nah, terus kita lanjut ya. Nah, pertama kalau misalkan gini ngitung laba sebelum pajak seperti biasa ya. Nah, tadi kan penjualan netonya. Ini penjualan netonya itu dapat di modul 1 ya. Di PL1. Kalian bisa lihat ya penjualan netnya itu per kliennya. Nah, nanti atau hitungannya kalian pakai per audit yang sudah kalian hitung gitu di PL1. Nah, itu tuh dapat 5 juta. Nah, ini kan ada nih di rinciannya ya. Aku nggak usah jelasin lagi karena ini aku kasih yang intinya aja. Jadi itu sama dengan yang di PL1 modul 1, modul 2 itu sebesar 5.365.659 ya. Terus laba kotornya, nah tadi kan ada beban penjualan itu sama ya cost of goods sold ya. Jadi langsung dikurangin ya, ini dapat sebesar 1.043.159.000. Nah, beban usahanya tadi aku sama ya dengan yang di PL3 kalian bisa lihat nanti. Tadi aku udah jelasin itu 795.737.684. Nah, terus dapatlah laba usahanya itu sebesar 247.421.361. Nah, untuk yang di ini pendapatan dan belanja lain-lain. Nah, ini kita lihat di ini ya, daftar koreksi dulu. Nah, ini dari modul 4 kas dan bank. Nah, jadi memang ada sedikit ini ya, mungkin aku juga bingung jelasinnya karena memang kita belum masuk gitu. Jadi gini, untuk laba ini ada jurnalnya di modul 4. Nah, ini laba rugi dan valuta asing. Nah, kalian tambahin karena rugi ada laba sama rugi. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau misalkan yang laba, nah kalian tambahin itu ada sebesar 71.541. Nah, kalian lihat di daftar koreksinya ini nanti lihat ya jurnalnya. Ini ada di modul 4 belum kita bahas memang, tapi enggak masalah kalau kita lihat sedikit. Terus yang lanjut ke pendapatan bunga. Pendapatan bunga itu per kliennya itu sebesar 29.133.25. Nah, tapi ini ada di modul 4 juga ya. Nah, itu sudah ada di statement. Nah, ini pendapatan bunganya itu ada koreksi, ada ini di jurnal koreksi. Kalian lihat nanti ya di itu Bitly nanti aku kasih linknya. Nah, ini ada di modul 4 ya. Pokoknya totalnya itu nanti ditotalin dapatlah pendapatan bunga yang dikoreksi itu sebesar 2.359.25. Nah, dapatlah per auditnya itu pendapatan bunga itu 31.492 ya. Terus beban bunganya ini ditambah karena ini di modul 7 kemarin ya. Nah, enggak usah aku jelasin karena masih baru. Nah, nanti kalian lihat sendiri ya. Terus yang rugi pertukaran aset sama yang modul 7 di sebelumnya yang tukar itu ya? Tukar mobil fotokopi atau apa ya lupa aku. Nah, itu. Terus ini modul 6 itu ada pendapatan dividen. Jurnal koreksinya juga di sini ya ada. Nah, ini beban bunga tadi. Nah, ini di modul 6 pendapatan lain-lain, dividen dari PT Domba Kecil sama PPh pasal 3 dibayar di muka. Nah, itu ya. Jadi itulah dapat pendapatan lain-lain yang bersih itu sebesar 176.288.556. Ya, ini di PL5 nih. Ya, sorry, ini formnya ada di PL5, kalian bisa lihat. Nanti dapatlah laba sebelum pajaknya itu sebesar 423.709.872. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi laba sebelum pajaknya itu sebesar ini ya. Ini 423 dimasukin ke sini. Terus nanti kalian penyusunan positifnya gimana? Tadi kan udah jelasin ya ada sumbangan, jamuan, beban piutang tak tertagih.
Nah, itu kalian nanti sesuaikan. Pertama kalau yang sumbangan itu menambah ya. Jadi apa? Beban. Terus yang zaman representasi juga nanti juga nambah itu sebesar 8.500.000. Tadi ada koreksi ya juga ya. Nah, itu dia di PL3 tadi yang udah jelasin sama Divina. Oke. Ya terus piutang tak tertagih. Nah, ini juga sama ditambahin. Ini yang tadi PL3. Ya di PL3 juga. Nah, pendapatan bunganya itu ada di A3.1 atau tadi ya yang di sini ini di sini ya. Nah, kalian bisa pakai itu sebesar 31.492.50. Nah, dapatlah ya totalnya itu untuk sementara itu adalah 24.507.950. Terus depresiasi. Nah, depresiasi sebenarnya gini ya, kalau depresiasi aku nggak mau terlalu banyak karena udah dijelasin di modul 7, jadi kalian bisa lihat lagi, pasti hasilnya juga sama kan gitu. Nah, itu nanti dapat hasilnya per auditnya itu 67.806.980. Nah, depresiasi pajaknya gimana? Nah, depresiasi pajaknya itu tidak ada penyesuaian ya. Tidak ada penyesuaian. Jadi kalian tinggal lihat di PL5 itu langsung udah ada angkanya given, itu given udah ada 91.512 ya. Terus dapatlah nih laba kena pajaknya ya tadi ini dari ini laba sebelum pajak ditambah penyusuan positif dikurang penyusuan negatif ya. Sebesar 424.512.302 itu laba kena pajak. Nah, PPh badannya gimana? Nah, kalau tadi per auditnya itu kita bisa lihat di ini ya, di ini beban penghasilan itu dibilang katanya di sini kita itu bayar pajak PT-PT itu 44.432.26 ya. Nah, kita tinggal ini nih, tinggal nyesuaikan. Tadi kan perhitungannya gimana nih kok dapat 58. Nah, itu ini di sini ya. Jadi ini kita ngulang perpajakan dua, ada yang dapat fasilitas dengan non fasilitas. Ingat-ingat ya. Nah, pertama kan laba brutonya, PH brutonya itu kita ngambil dari ini ya. Nih, penjualan netonya, laba bruto. Terus dibagi 4,8 miliar dikali sama ini laba sebelum pajaknya. Dapatlah yang kena fasilitas itu sebesar 379.759.327. Nah, terus sisanya kalian tinggal kurangin tadi ya yang ini dikurangi dengan yang laba kita. Berarti yang non fasilitas itu sebesar 44.752.975 ya. Nah, terus baru dikali yang ini fasilitas 50% kali 25% dikali dengan yang ini ya, yang dapat fasilitas dapatlah PPh berutang itu 47.469.916. Nah, yang fasilitas kalian tinggal kali yang sisanya ya, 44.752 dikali 25% dapatlah 11.188. Nah, jika ditotalin itu dapat 59.658.160. Itu untuk PPh terutang menurut audit ya. Nah, terus tadi jadi gimana nih? Nah, berarti kan ternyata di sini ada perbedaan. Nah, ada perbedaan. Nah, kalian tinggal kurangin aja antara ini dengan ini, maka nanti ada penyesuaian. Penyesuaian di beban PPh-nya. Kalian kalau beban ini kan beban PPh ya. Jadi di kredit kalau di debitnya itu utang PPh. Ini harusnya utang PPh pasal 29. Itu sebesar 14.226.134 ya selisihnya ya. Nah, itu beban pajak penghasilan pada utang pajak PPh pasal 25 atau 29. Koreksi terhadap beban pajak penghasilan yang belum dicatat ya sebesar ini. Maka kita kembali ke M2 tadi ya. Jadi ini tadi dapat dari perhitungan koreksi juga ya dari fasilitas dan non fasilitas tadi. Maka dapatlah jurnalnya beban pajak penghasilan pada utang pajak PPh pasal 29 yang kurang bayar ya understated tadi itu sebesar tambahannya 14.226.134. Nah, kita tambahin di sini ya di kredit rekonsiliasi tadi atau pakai jurnal yang ini nggak masalah. Terus ditambahin ke samping ya dari ini ditambah ini ya 12.432.126 ditambah 14.226.134. Dapatlah per audit itu utang PPh pasal 25 itu sebesar 26.658.260.
Nah, kita terus tambahin ke bawah yang ini ya, apa, cross footing. Nah, yang kita footing Kak, dari bawah dari atas ke bawah, dia dapat utang pajaknya per auditnya itu sebesar 39.832.560. Oke, itu ya. Itu kalau menurut kelompok aku, di kelas aku seperti itu. Oke, terima kasih. Ada yang pengen ditanyain mungkin? Atau ada yang bingung? Dev, nanti punyamu di-share di ini ya, di link ya. Ntar aku kasih linknya apa ya kemarin. Oke. Sebentar. Di sini ya. Ini aku kasih link langsung, kalian tinggal lihat. Ini ALK di. Nah. Absen udah belum ya? Udah kayak. Udah. Oh, udah. Udah di absen ya, Dev. Biar apa ya? Biar sekalian gitu. Nah, ini linknya ya. Aku kasih di chat coba. Nah, udah ada langsung. Ini ada TM10 sama TM11, mungkin yang kalian kemarin nggak ikut, nah kalian juga bisa join, ada rekamannya juga. Kalau rekaman juga ada di Sprite ya, di YouTube Brigada. Nah, kebetulan aku yang megang. Oke, mungkin itu aja ya. Ada pertanyaan? Teman-teman ada pertanyaan? Silahkan. Atau masih ada yang bingung? Silahkan juga. Emang apa ya? Yang modul 8 itu sebenarnya yang bikin pusing itu cuman di M2. Karena hutang pajaknya itu kita nggak suruh ngitung gitu, jadi bingung. Dan kita loncat-loncat, nah itu masalahnya. Ada yang pengen disampaikan mungkin? Udah jelas semua ya? Oke, kalau gitu aku stop recordingnya.